Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru sekalian. Hari ini kita akan diadakan destinasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Herlina Kristianti. Pertama-tama kita akan buka dengan doa untuk Pak Lutfi. Silakan untuk pimpin doanya. Baiknya kita berdoa dulu sebelum kegiatan ini berlangsung agar kegiatan ini lancar hingga akhir. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Pak Lutfi sudah memimpin doa. Sekarang dilanjutkan dengan pengarahan dari Wakil Kepala Kesiswaan Pak Adira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul atau mencari ilmu, menuntut ilmu sepanjang hayat. Bapak dan Ibu, sebanyak ucap terima kasih kepada Ibu Hani Baik, kami lanjutkan. Terima kasih kami sampai kepada Ibu Hani yang sudah akan menyampaikan materi mengenai diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan dengan sampaian gagasan ide yang sudah dipersiapkan secara matang oleh Ibu Hani nanti akan kita renungkan, kita pelajari sehingga nanti kita dapat melaksanakan atau memberikan gagasan atau memberikan ide kita mengenai apa yang akan disampaikan oleh Ibu Hani. Sebelumnya mohon maaf Ibu Hani karena mungkin pimpinan baru ada kegiatan di luar sehingga saya mewakili untuk menyampaikan atau memberikan sedikit tanggapan mengenai kegiatan yang akan disampaikan Ibu Hani, bahwa kegiatan ini adalah sangat positif sekali dan akan memberikan kepada teman-teman kita sesuatu yang membuat teman-teman kita ini akan lebih berkarya karena ada gagasan atau ide-ide yang baru yang akan disampaikan oleh Ibu Hani, sehingga nanti teman-teman akan memberikan tanggapan dan lain sebagainya, sehingga nanti apa gagasan yang akan disampaikan Ibu Hani ini akan dapat dilaksanakan di kehidupan atau di kegiatan-kegiatan yang ada hubungan dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah kita ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti akan berlanjut karena Ibu Hani adalah calon guru penggerak yang ini memang aksi nyata yang perlu dilakukan untuk memenuhi kegiatan atau memenuhi target yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Mudah-mudahan gagasan yang positif ini, terutama gagasan positif mengenai budaya positif, mudah-mudahan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita ini akan terus berjalan dan berkembang sampai nanti anak-anak kita juga dapat mengikuti budaya-budaya yang sangat baik di kehidupan di lingkungan rumah masing-masing. Terima kasih Bu Hani, silakan nanti dilanjutkan disampaikan kepada teman-teman sehingga dapat nanti dilaksanakan di kehidupan atau di proses pembelajaran yang ada di sekolah kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adira atas arahannya. Selanjutnya kita akan masuk ke inti acaranya, yaitu destinasi budaya positif yang akan disampaikan Ibu Heli. Terima kasih Bu Risma. Ya, Bu Risma makasih banyak. Bu Risma tidak selanjutnya. Oke.
Oke, Bapak Ibu terima kasih sudah hadir di sini. Saya akan mulai membagikan kepada Bapak Ibu. Jadi kami di Guru Penggerak di SLB 11 ada 2 orang dan saya salah satunya gitu. Karena kondisi keterlambatan waktu, saya baru bisa hadir di sini untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ini. Bapak Ibu, tugas hari ini adalah saya akan membagikan kepada Bapak Ibu tentang diskriminasi aksi nyata budaya positif. Nah, ini dilakukan di SLB Negeri 11 Jakarta. Dalam prosesnya ini merupakan bagian dari peran serta kami di dalam Guru Penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi itu sebabnya dilakukan imbas seperti ini kepada Bapak Ibu sekalian. Tujuan kegiatan kita hari ini Bapak Ibu yang pertama adalah memahami konsep pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara, yang kemudian akan menghubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada peserta didik atau pada murid. Yang kedua adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat adalah menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Topik yang akan kita bahas ada 7 yang utama dalam topik diskriminasi budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, supaya kita nggak bosan, kita ice breaking dulu ya. Bapak Ibu, ice breakingnya seperti ini saya belajar cukup menarik. Jadi dalam pengembangan dunia pendidikan yang sekarang merambah ke seluruh dunia, itu dikembangkan adanya bentuk pelayanan inklusi, di mana di depannya ada bentuk keberagaman yang diterima, tidak ada diskriminasi dan tidak ada perbedaan. Setiap orang dihargai berdasarkan apa yang dia ada di dirinya. Jadi bagaimanapun dia, seperti apapun dia, itu diterima. Itu dalam diversity dan inklusi. Seperti itu. Kita akan coba. Jadi kita kan kenalan nih sebagai ibu, belum kenal kasih itu nggak sih? Bu Indah mengenal semua. Oh sudah tahu. Oke. Ya tahu ya. Oke. Nah, ya tapi suka lupa nama. Kita coba. Kita akan ber-ice breaking dengan berkenalan. Jadi Bapak Ibu akan berdiri semuanya. Kita berdiri semua. Mikir bisa jalan ya. Oke. Perkenalannya adalah Bapak Ibu menyebutkan nama panggilan Bapak Ibu yang Bapak Ibu inginkan. Gak usah nama panjang. Sebutkan seperti saya Hani. Saya ingin dikenal menjadi apa atau sebagai apa. Saya Hani, misalnya saya mau jadi penyihir gitu ya. Saya Hani penyihir, lalu saya bergaya dengan penyihir gitu ya. Oke. Nah, teman di sebelahnya akan menyebut namanya, tapi juga kita semua akan bersama-sama menyebutkan dari yang pertama. Jadi Risma duluan nih, misalnya saya Hani, saya penyihir gitu ya. Saya Hani, saya penyihir. Nah, teman-teman harus mengikuti saya Hani penyihir gitu dengan gayanya. Nanti Risma disebutkan akan menyebutkan lagi dari saya sehingga kita punya ciri khasnya masing-masing. Oke? Yuk berdiri semuanya kita cobain. Sudah bisa menangkap? Oke. Bu Indah tahu menyebutkan nama lalu ingin menjadi apa, dikenal menjadi apa. Oke. Boleh pilih, boleh bebas, enggak harus yang ada di kepalanya saja. Oke. Dari saya, daripada ikut, orang ikut ikut lagi. Oke, dari saya ya. Oke, saya Hani, saya ingin dikenal untuk lucu. Oke, jadi Hani lucu. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Hani lucu. Silakan. Saya Dharma yang ingin dikenal sebagai orang yang optimis. Oke, berarti Dharma optimis. Berarti dari Hani 1, 2, 3. Hani
optimis. Saya Risma, saya dikenal sebagai Panda yang gemaskan. Gimana? Oke, kita ulang dari saya. Hani lucu, Dharma optimis, Risma menggemaskan. Terus Saya Lutfi, saya ingin dikenal sebagai Ranger merah yang kuat. gayanya Ranger merah kuat. ya Ranger ya, yang kita ulang 2, 3. Hani lucu, Dharma optimis, Risma menggemaskan. Ranger Lutfi. Lutfi. Ranger merah kuat. Ranger merah kuat. Oke. Awas ya, inget-inget ya. Saya Cindy, saya ingin dikenal sebagai Oke, sini bunyinya meong. Oke, dari saya Hani lucu, Dharma optimis, Risma gemas, Lutfi Ranger merah kuat, Cindy meong. Saya Dinda, saya ingin dikenal sebagai rubah yang imut. Gayanya? Imut. Oke, ya dari awal. Hani lucu, Dharma optimis, Risma menggemaskan, Lutfi Ranger merah kuat, Cindy meong, Dinda imut. Saya Intan, saya ingin dikenal sebagai ibu peri. Trik trik trik. Oke, 2, 3. Hani lucu, Dharma optimis, Risma menggemaskan, Lutfi Ranger merah kuat, Cindy meong, Dinda imut, Intan Saya Fauzia, saya ingin dikenal sebagai Jamet Kuproy. apa Jamet Kuproy? Oke, yang 1, 2, 3. Hani lucu, Dharma optimis, Risma menggemaskan, Lutfi Ranger merah kuat, Cindy meong, Dinda imut, Intan oh iya. Saya Wulan, saya ingin dikenal sebagai penari. Iya, oke. Hani lucu, Dharma optimis, Risma Menggemaskan. Lutfi Ranger merah kuat, Cindy meong, Dinda. imut, Intan iya, ucapkan ulang penari. Saya Aini, saya ingin dikenal sebagai orang yang Oke, ya Hani lucu, Dharma optimis, Risma menggemaskan, Lutfi Ranger merah kuat, Cindy meong, Dinda imut, Intan ulang penari. Dan Aini Saya Lala, saya ingin dikenal sebagai orang yang suka makan nyam nyam nyam. Ya, oke. Kita mulai. Hani lucu, Dharma optimis, Risma menggemaskan, Lutfi Ranger merah kuat. Cindy, Dinda imut, Intan Dia Jamet Kuproy. ulang penari. Aini Malu. Sarah Nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam. Saya Ayu, saya ingin dikenal sebagai Oke, kita ulang ya. Hani lucu, Dharma optimis,
Sini. Linda. Imun. Intan. Dia. Bulan. Penari. Aini. Pemalu. Apa? Berkata apa? Ansem. Indah ingin dikenal apa? Ansem. Oke, kita lagi ya. Oke. Ya, Ani lucu, Dharma optimis, Risma menggemaskan, Lutfi belajarnya kuat, Cindy Melu, Linda imun, Intan cici, Dia Bulan penari, Aini malu, Lala nyam-nyam, Ayu Indah. Oh gini lah kayaknya. Oke. Bapak. Gimana kalau gimana aja? Saya Kalvin, saya ingin dikenal sebagai bos. Oke, kita ulang. Hani lucu, Dharma optimis, Risma menggemaskan, Lutfi raja merah kuat, ini kau, Linda imun, Intan cici, Bulan penari, Aini pemalu, Lala nyam-nyam, Ayu Intan Indah Kelvin bos Bapak Selesai. Aku jadi pemarah. Karena ini dari bos, aku yang marah. Pengadilan malam. Oke, kita ulang semuanya. Hani lucu, Dharma optimis, Risma menggemaskan, Lutfi raja merah kuat, Cindy Indah imun, Intan cici, Dia Bulan penari, Aini Lala Ayu Indah Kelvin Pengadilan Oke, tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi kita sudah mulai mengenal satu sama lain. Nanti diingat-ingat apa mereka ingin dikenal. Kalau kamu juga boleh panggil Bu Indah. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu berpasangan berdua-berdua mencoba tentang sebuah metode yang saya ingin bagi. Ini ada kertas kecil. Saya ingin Bapak Ibu berdua. Ini kertasnya disobek ya Bu, dibagi. Silakan tuliskan di dalam kertas ini sesuatu yang sangat penting yang membuat Bapak Ibu penting banget, dan saya nggak harus tahu dan teman-teman yang lain nggak boleh tahu atau boleh tahu juga terserah. Tapi sesuatu yang buat Bapak Ibu penting banget. Oke? Satu kata saja, tapi yang penting berarti itu apa? Nama jawabnya boleh. Kalau sudah silakan dilipat-lipat, diremas dan digenggam erat-erat. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu berpasangan berdua-berdua dan pada saat sudah selesai ditulis, Bapak ikut sama Pak Dharma. Ya, Pak Dharma ikut sama Bapak katanya. Sesuatu yang penting buat Bapak Ibu. Terus kalau sudah ditulis satu kata, silakan dilemas lalu digenggam erat-erat, jangan dilepas. Sudah? Oke. Ayo.
sekarang digenggam berpasangan berdua-berdua. Silahkan dalam hitungan 30 detik meminta temannya untuk membuka. Siapa duluan boleh. Boleh dengan dirayu, boleh dengan dipaksa, boleh dengan diancam. Oke? Bapak berdua, ibu berdua, berdua, gantian. Siap? 30 detik pertama, orang yang pertama. Salah satu dulu. Yang menggenggam boleh mundur Aini dulu, yang merayu Bu Ulan. Gitu. Usahakan supaya Bapak Ibu bisa membuka genggaman temannya, oke? 30 detik pertama, kita mulai. Boleh dipaksa, boleh dirayu. Jadi yang Bapak kan menggenggam, Ibu minta supaya genggamannya dibuka. Gimana caranya? Bapak boleh buka, yang menggenggam boleh buka, boleh terserah. Tergantung dari keinginannya sendiri. Ya, digenggam. Sebentar lagi, habis 30 detik pertama. Ya, habis. Silahkan ganti orang kedua. Sekarang gantian. Kamu mulai dia untuk membukanya. Ya. Ya. Oke, habis waktunya. Bapak Ibu, sekarang saya mau Bapak Ibu cek ini. Sorry. Oke. Ups. Ya, yang pertama, apakah teman Bapak Ibu membuka kepalanya enggak? Buka. Buka enggak? Tidak. Kalau iya, alasannya apa dibuka? Yang buka siapa tadi? Dulunya buka. Oh, kenapa dibuka? Kalau saya alasannya karena isinya bagus. Jadi kalau dibuka juga wah termotivasi. Oke, yang lainnya kenapa dibuka? Kepo, pengen tahu ya. Yang lainnya? Pengen tahu. Ibu? Kalau lu terus duluan, Mino. Oh, berbagi. Oke. Ayo, Bapak. Nggak dibuka karena? Oh, oke. Bapak? Dibuka? Oke. Ada yang nggak dibuka nggak? Dibuka isinya tuh. Langsung buka aja berarti kita. Kertasnya terlalu Genggamannya. Oh. Ada yang nggak dibuka nggak? Nggak ada. Wah, hebat semuanya ya. Ada yang nggak ada yang dibuka. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan ini ketika Bapak Ibu menggenggam dan teman Bapak Ibu minta untuk dibukakan, sebenarnya siapa yang pegang kendali untuk membuka? Yang punya tangannya atau yang temannya? Tadi kan ada yang maksa. Ada yang ditarik-tarik gitu kan. Jadi siapa yang punya kendali? Kita sendiri. Oke, nah Bapak Ibu, dalam proses kita mengembangkan budaya positif di sekolah, ada teori yang diambil dari Dr. William Glasser. Ini sebuah teori tentang bagaimana bahwa pilihan itu ada di tangan kita. Tetapi memang dampaknya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi ada paradigma positif yang dibangun yang mempengaruhi seseorang di dalam dirinya untuk membuat keputusan. Itu dipengaruhi juga oleh lingkungan di sekitarnya. Jadi lingkungan memberi input. Saya yakin tadi karena sebelahnya dilihat membuka, akhirnya lain juga jadi dibuka sih, penasaran juga, pengen tahu isinya apa gitu ya. Dan juga emosi dan psikologi. Kayak tadi ada yang wajib sepakat gitu ya. Terus ada yang enggak, masih mempertahankan gitu kan. Itu dipengaruhi bagaimana seseorang mengambil keputusan. Dan juga akhirnya bagaimana seseorang memiliki pilihan untuk membuat reaksi atau pilihannya. Nah,
Di dalam proses pendidikan yang kita kembangkan dalam kurikulum Merdeka ini, manusia mampu mengendalikan dirinya, tetapi faktor internal di dalamnya adalah diambil dari nilai-nilai kebajikan. Itulah yang dikembangkan dalam profil pelajar Pancasila dalam 6 dimensi tersebut. Nah, di dalamnya itulah yang kemudian merupakan nilai-nilai kebaikan yang universal. Jadi semua yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu berlaku umum di seluruh dunia. Gotong royong, ya kan, networking itu berlaku sama. Mengembangkan diri percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Hampir seluruh negara itu mereka punya orang yang beragama, tapi juga menghargai adanya kepercayaan kepada alam, akhlak kepada alam, akhlak kepada sesama dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi dasar ketika seseorang mampu mengendalikan dirinya. Peserta didik berkebutuhan khusus ketika mereka tidak mendapatkan input yang sesungguhnya yang diharapkan, itulah saat dimana mereka mengalami dilema untuk dapat melakukan pengambilan keputusan dan mengendalikan dirinya. Ini yang sering dialami anak-anak kita ya. Oke. Nah, kaitannya hal ini dengan filsafat Ki Hajar Dewantara, Imadyo Mangunkaso, Ingarso Sungklodo, Imadyo Mangunkaso, Tuturi Handayani. Di sini adalah peran pendidik atau guru ketika mereka ada di depan, mereka memimpin. Jadi guru itu memberi teladan di depan. Ingarso Sungklodo, gitu ya Pak Adunan ya, bacaan ya. Kita murid-muridnya ada di belakang mengikuti. Imadyo Mangunkaso ketika ada di tengah, guru adalah pemberi ide, pemicu bagi anak didiknya. Dan ketika ada di belakang, Tuturi Handayani dia memberikan dorongan atau motivasi. Inilah filsafat yang sesungguhnya yang diharapkan ketika seorang guru, khususnya di pendidikan luar biasa, memiliki efikasi dari Ki Hajar Dewantara. Diharapkan melalui pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara dan kemudian dituangkan dalam pendidikan nasional dalam Undang-Undang 2003 itu adalah pendidikan bertujuan untuk menuntun atau membimbing anak berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam adalah apa yang ada pada anak itu, bagaimana dia, seperti apa dia, itulah kodrat alamnya. Dia lahir dengan bagaimana, itulah kodrat alamnya. Dan sesuai dengan kodrat zamannya adalah Bapak Ibu guru harus mengikuti perkembangan yang ada. Dulu zamannya kita awal-awal sekolah sebelum pandemi pasti nggak boleh bawa gadget ya Pak ya ke sekolah. Bahkan gak jarang yang namanya di pesantren tuh dipakein ember, baskom, handphonenya dikumpulin lalu dimusnahkan ya. Tapi ketika zaman berkembang, akhirnya itu digunakan menjadi alat pembelajaran sekarang. Nah, demikian pula dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Peranan guru adalah menuntun mereka untuk berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, yang menurut Ki Hajar Dewantara dan amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional adalah mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah landasan dari filsafat yang akan kita kembangkan dan akan terus dikembangkan. Dan saya tuh ngerasa pertama kali belajar ini Pak Adiran, ternyata ini bagus sekali, tapi kita belum dibangkitkan lagi sekarang kayak gitu. Seharusnya jika kita menyadari bahwa setiap siswa berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, itu nggak akan ada siswa namanya tinggal kelas, dan nggak akan ada siswa yang namanya nggak bisa mencapai sebuah capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, beranjak dari situ kita akan mengembangkan dalam program pengembangan disiplin positif. Jadi ketika seseorang mampu mengontrol dirinya, mampu mengendalikan diri dan keputusan ada di tangannya dia, di dirinya sendiri, itu akan membuat dia tahu kapan memutuskan dan dapat memiliki kemampuan memutuskan untuk berperilaku seperti apa. Di antaranya adalah melalui pengembangan budaya disiplin positif. Disiplina itu berasal dari bahasa Latin yang artinya menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, disiplin di sini yang dimaksudkan adalah seseorang yang melakukan tindakan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin yang kita pahami di era sebelumnya seperti ini. Jadi kok kata disiplin gak boleh telat gitu ya. Orang harus patuh dan taat. Gak boleh buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan nanti dihukum, ya kan? Nah, disiplin yang seperti ini menimbulkan ketidaknyamanan dan bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, disiplin seperti apa sebenarnya akan dikembangkan kita sekarang? Gambarnya anaknya takut ya dengan metode disiplin yang seperti ini. Rambutnya gondrong dipotong gitu ya, kayak gitu. Kemudian apalagi
nggak pakai baju terlambat gitu dihukum kayak gitu ya, disiplin itu. Sehingga ketika anak merasa tidak nyaman itu menimbulkan pemberontakan dari dirinya dia, terjadilah perlawanan. Makanya banyak beritanya murid nantang guru, ini yang direguler ya kayak gitu. Nah, disiplin positif di sini yang dimaksud adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Jadi tidak ada hukuman dan tidak ada hadiah. Lalu gimana caranya penerapannya? Nah, disiplin positif di sini adalah menanamkan motivasi dari dalam diri anak, motivasi intrinsik dari peserta didik menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah sebabnya tadi kita mulai dengan mengenalkan diri dan kita ingin seperti apa. Itulah yang kemudian membentuk kita menjadi sebuah ekspektasi dan harapan kita terbentuk seperti apa. Dinda ingin lucu, apa tadi? Imut, ya, emang dia imut gitu. Akhirnya kita akan teringat ketika kita ingat Dinda itu imut gitu. Kita ingat pengadilan, kayak gitu ya. Kita menjadi seperti apa dan ingin seperti apa. Nah, nilai-nilai itu ditanamkan kepada si anak, ekspektasi dia atas dirinya untuk dia menghargai dirinya sendiri dan kemudian mereka mempercayai apa yang mereka sampaikan menjadi sebuah pengharapan. Nah, jadi pendekatan disiplin positif ini berangkat dari anaknya, mendorong keinginan anaknya dari budaya positifnya. Jadi pada pendekatan disiplin positif ini teman-teman tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Kenapa? Karena itu dari dalam dirinya. Dia akan datang tepat waktu bukan karena dia takut dihukum. Dia akan datang tepat waktu karena dia merasa aku mesti datang tepat waktu dan aku bisa belajar tepat waktu. Lalu perilaku ini tidak berperilaku baik ini berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang tadi ditanamkan dari lingkungan, dari guru, dari situasi yang membangun dia, yaitu nilai-nilai dari keluhuran profil pelajar Pancasila tadi. Dan kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi nilai-nilai tadi akan menjadi sebuah kesepakatan, keyakinan bersama, dan itulah dilakukan bersama-sama dari hari ke hari yang dibangun melalui reinforcement, penguatan di dalam kelas dan di rumahnya dia. Ya, ingat dia nggak? Kenal dia nggak? Siapa yang kenal ini? Rizky atau dikenal dengan Boy adalah salah satu siswa di sekolah ini yang seru banget. Tahun lalu ya pengadilan, Rizky itu nggak mau masuk kelas ya. Dan setiap upacara atau setiap kegiatan itu harus bergelut bertarung. Bahkan Pak Ardi, guru agama Islam kita itu yang badannya besar, itulah yang pertama yang berbangun gitu ya dengan segala cara. Nah, ketika itu dia ajak awas ya kalau mau masuk ya, gitu seperti itu ya. Ada tindakan-tindakan ke dia. Dan itu tidak membangun dia sama sekali. Nah, ketika tahun ajaran berakhir, kami mencoba membuat perubahan. Bagaimana membangun supaya Rizky mengalami perubahan? Kita rubah situasinya, kita rubah kelasnya, kita rubah gurunya. Dapat gurunya bulan, gitu ya? Iya. Pernah hukum nggak bulan? Rizky sekarang tidak pernah lagi harus dimarahin, didorong-dorong, atau dibohong-bohongin atau gini. Nanti pulangnya ibunya bawain apa dulu gitu supaya dia mau belajar. Sekarang tidak. Saya bertemu dia, Ki belajar apa? Ya, jadi dia udah jalan sendiri. Ketika orang lain menekan dia, kita merubah polanya, pemahamannya Rizky. Walaupun ini gak mudah buat anak tunagrahita, tapi kemudian ketika sikap kita respect sama dia, Rizky ingin apa? Ingin jadi Superman. Ya ayo kita jadi Superman. Kami di kelas bahasa Inggris nyanyi Rizky, yes papa, eating sugar, no papa, gitu ya. Then lain, no papa, open your mouth, gitu. Sampai saya rekam, kenapa dia hanya cukup mengatakan no dan yes. Jadi ketika ada kesepakatan, yes itu mengangguk, no itu menggeleng, Rizky dapat pola komunikasi. Rizky mau masuk ke kelas, no, tidak. Berarti kita oke, kita mau di mana? Mau di sana. Tapi tasnya taruh di kelas dulu ya, oke. Dan itu terus berkembang. Sekarang bahkan kalau makan udah di kelas ya hubungan ya. Ya itu saya udah lihat Rizky makannya mulai di kelas dan itu menarik sekali karena perubahannya luar biasa. Jadi Bapak Ibu tidak ada yang harus dipaksakan pada anak dengan kekerasan atau
atau dengan intimidasi kepada mereka karena tidak akan membuat mereka mau berubah. Sama seperti Bapak Ibu menggenggam tadi, karena kepo, pengen tahu juga punya temennya, baru dibuka. Jadi mendorong anak berkebutuhan khusus untuk melakukan sebuah perubahan, Bapak Ibu bisa membuat trik untuk membuat mereka tertarik, ingin tahu, ingin apa sih yang dilakukan teman-temannya di dalam kelas, kayak gitu ya. Oke. Dan di sini kita dalam menerapkan disiplin positif tersebut ada sebuah teori masih dari ibu tadi, Dr. William Glasser tadi. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, motivasi itu ada 3 menurut teori tersebut. Motivasi yang pertama adalah motivasi internal. Nah, di motivasi internal ini motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini mereka menghindari hukuman dan menghindari ketidaknyamanan. Jadi ketika itu datangnya dari luar, eksternal, dari guru, lingkungan dan sebagainya, dia yang terjadi adalah menghindari ketidaknyamanan. Kalau aku lakukan ini, nanti aku diapain ya, gitu loh. Kalau dia akan lihat perilaku Bapak Ibu. Kalau aku nurut cuci tangan, ayo ke toilet cuci tangan, ke kamar mandi cuci tangan. Kalau aku nggak mau, aku diapain ya? Oh, aku diuber gitu kan? Dia akan melihat seperti itu. Motivasi kedua adalah motivasi eksternal juga, di mana dia mengharapkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya, jika kamu dapat menjawab pertanyaan ibu kasih kamu hadiah. Kalau kamu hari ini nurut di kelas, nanti ibu kasih permen. Nah, ini yang dibentuk menjadi karakter, mengharapkan imbalan. Dan motivasi yang ketiga adalah internal, yaitu yang menghargai diri sendiri. Inilah yang diharapkan bisa dicapai. Ini ya Pak ya. Yang diharapkan bisa dicapai disiplin positif dan sikap merdeka. Artinya dia melakukannya berdasarkan sesuatu dari dalam dirinya, kesadaran dirinya, dan itu bebas untuk dia lakukan. Gitu ya. Saya belajar yang luar biasa itu gini. Anak-anak di dalam kelas boleh berkata tidak setuju, boleh. Jadi ketika Bapak Ibu gurunya menjelaskan, hari ini kita belajar tentang proses bagaimana air menguap karena cahaya matahari. Lalu seorang murid berkata, aku rasa enggak. Aku nggak lihat matahari menarik air gitu ya. Itu menarik buat saya ketika dia berkata begitu. Dan apa yang dilakukan guru ya lagi, kamu tuh nggak percaya banget sama ibu udah sarjana, udah jadi guru, kamu tuh harus dengerin ibu gitu. Enggak, gurunya berkata, oh iya ya, aku juga nggak lihat ya. Jadi menurut kamu gimana caranya air itu bisa berkurang dan menguap gitu ya. Lalu si anak mulai berpikir dan mencari. Nah, ini yang menarik ketika anak-anak memiliki sikap merdeka. Di sekolah pendidikan khusus, di sekolah luar biasa, seharusnya setiap anak memiliki kebebasan kemerdekaan itu. Kemerdekaan di mana mereka bisa berkembang sesuai kodrat alam zamannya. Bapak Ibu, ada satu anaknya, saya nggak bisa lupa namanya Mel. Lalu saya tanya sama dia, Mel, kamu cita-citanya mau jadi apa? Terus dia bilang sama saya, mau jadi Superman. Di sepanjang hari seluruh aktivitas belajar dia hari itu bicara tentang Superman. Dan gurunya membawa dia dan berkata, Superman mau itu makan banyak. Oh ya, itu aku. So kita makan banyak sekarang, kayak gitu. Dan Matt boleh ke sekolah pakai baju Superman. Dan teman-teman dilihatin, kalau kamu Superman dia gitu. Bahkan dia melamar asisten gurunya, would you marry me, katanya gitu. Karena dia merasa senang dengan asisten di sekolahnya. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dari motivasi tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar berdasarkan teori Maslow ini adalah punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ketika seorang bertindak atau berperilaku itu didasari oleh kebutuhannya. Ini yang mesti kita lihat di anak-anak kita. Dia ingat siapa Pak yang dulu Down syndrome kalau pagernya ditutup dia nangis, cewek? Ida. Ya. Ida tidak mau masuk ke dalam kelas teman-teman karena pagar yang depan itu rusak. Jadi dia harus dibetulin waktu itu ya. Semua disuruh masuk ke pagar samping. Ida nggak mau. Jadi dia tunggu di situ sampai pagarnya dibetulin. Jadi dia nggak terima pagarnya rusak. Apa yang dilakukan Pak? Ida memiliki kebutuhan di dalam dirinya. Dan kita lihat selain kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kekuasaan, setiap orang memiliki kebutuhan untuk berkuasa, baik atas dirinya maupun atas orang lain. Contohnya gini, aku seneng nih, Indah sekarang baik sama aku.
Kalau aku suruh-suruh, Bu Indah mau. Nah itu berarti saya sudah memiliki kebutuhan berkuasa atas Bu Indah. Anak-anak juga. Wildan, siapa lagi? Aditya. Dia tidak menyampaikan, tapi berperilaku menunjukkan. Kalau aku mau nurut Pak Lutfi harus ngajarin aku di sini duduknya, gitu. Jadi dia punya kebutuhan yang sama. Tapi anak-anak kita tidak dapat menyampaikan secara langsung. Kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Anak-anak nggak suka diikat. Zaman dulu ya Pak, anak-anak terus diikat tuh di kursi. Kakinya diikat pakai lakban supaya dia nggak lari. Kalau jalan-jalan pasti dibawain tali ya Pak. Tali orang dewasa, tali anak-anak. Jadi anak yang mau lari tuh kayak itu dari ditarik balik lagi gitu ya. Anak-anak butuhkan juga kebutuhan kebebasan. Itu sebabnya anak di kelas 4 yang di lantai 3 itu ada 3 anak yang setiap hari pasti lari keluar di pagi hari. Dia lari ke taman belakang, lari muter ke sana, lari ke perpustakaan. Dan ketika dimasukkan lagi, pintunya dikunci oleh gurunya, dia ambil kunci, dia buka. Setiap anak membutuhkan kebebasan, kesenangan, ada kegembiraan ketika melakukan sesuatu. Jadi senang, happy, gitu ya. Lalu kasih sayang. Nah ini rasa diterima satu sama lain. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang berlaku universal kepada semua orang. Teman-teman juga pasti punya perasaan gitu ketika udah berusia 20, belum sampai 20 ya? Udah 20 tahunan, biasanya udah ada rasa itu. Pulang kuliah, naik bis di belakang terus mikir, aduh Tuhan kok gue belum punya pacar ya, atau gue udah punya pacar gitu, iya gak sih? Terakhir tuh ada pasti kebutuhan kasih sayang gitu. Nah, teman-teman, motivasi ini melalui disiplin positif dan sikap merdeka, teman-teman mesti bisa memahami kebutuhan dasar dari peserta didik kita apa. Disinilah kemudian motivasi tersebut membangun sebuah pengembangan disiplin positif melalui apresiasi. Jadi gak ada lagi hukuman, gak ada lagi apa dulu namanya Pak? Punishment and reward ya. Zamannya kami kuliah dulu namanya punishment dan reward. Jadi kalau anak berbuat baik, dia dikasih reward, dapat hadiah. Kalau anak berbuat salah, dia dapat punishment atau hukuman. Contohnya, kamu terlambat ya, nggak boleh pulang ya nanti ya. Berarti kamu kalau terlambat 10 menit, kan pulangnya lewat lagi 10 menit, kayak gitu ya. Dan itu menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak. Nah, bentuknya sekarang adalah bentuk apresiasi, yaitu penghargaan pada diri anak, apa adanya anak, sebagaimana dia ada, sebagaimana dia berkembang. Nah, inilah dari penghargaan apresiasi ini yang akan membentuk sebuah harapan tentang masyarakat yang inklusif dengan pengembangan dari dunia berkualitas. Di dalam dunia berkualitas inilah kita melihat bagaimana kita memiliki harapan akan kehidupan yang lebih baik. Anak-anak juga punya visinya ke depannya seperti apa, dia ingin apa. Bapak Ibu guru juga pasti punya ke depannya seperti apa. Pulang ngajar di SLB pasti nggak mau mentok cuma sampai di sini, pasti punya visi ke depannya seperti apa. Setiap kita punya, anak-anak kita juga punya. Nah ini dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka yang bertanggung jawab itulah yang dikehendaki untuk membangun tatanan masyarakat yang inklusif, memiliki dunia yang berkualitas ini teman-teman. Oke? Nah, saya punya minggu. Kita masih akan mencoba mengenal, kenapa? Karena ini kita akan mengembangkan bagaimana nanti kita mengenal peserta didik kita. Teman-teman, saya akan kasih kertas satu-satu. Teman-teman silahkan berdiri dan mencari. Di sini ada tulisan, cari teman di sini yang hobi makan. Ada tulisannya di sini ya. Yang pernah nonton apa gitu. Teman-teman yang sudah selesai itu silahkan berteriak bingo. Oke, bareng ya. Boleh geser? Oke. Ya, Pak, monggo. Boleh. Oke. Geser sih. Maaf semuanya ya, saya agak tahu. Iya Pak. Boleh saya minjem spidol? Boleh spidol. Ya, Bapak Ibu sudah menerima semua? Oke, sudah. Ini maksudnya konteksnya orang yang Di sini doang, iya. Bapak harus berdiri dan nanya, boleh nanya, berdiri tanya.
kamu pernah nonton film Barbie gitu boleh, oke? Silakan berdiri dan bertanya. Bapak Ibu kita mulai dari sekarang 30 detik. Ayo, boleh berdiri. Bangun dan tanya. Ayo, yang paling cepat. Ayo, ayo. Bapak Ibu harus mulai dari sini. Ya. Ada yang ikut nggak? Oke. Boleh. Bisa 3 bahasa bahasa Jawa bisa gua 3 Jawa sudah berani. bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Berdua dong bisa. Sudah Bapak Ibu, ayo. Siapa yang selesai? Semuanya. Sini. Ini ada mesti. Sampai mana Papua? Ini kamu kita lagi sendiri jawabannya. Ini kamu bisa lagi. Ayo bertanya. Bingo. Oke, kami selesai. Bingo, silakan duduk Bapak Ibu, sudah ada bingo. Oh, bingo juga. Oke. Oke. Mari kita lihat bersama-sama. Oke. Teman yang punya 2 HP siapa? Ada lagi? Indah semua. Oke. Teman yang hobinya makan? Tadi juga nyam. Teman yang tidak? Ilham. Pak Ilham belum nggak ada, harusnya dia ikut. Teman yang sudah nonton Petualangan Serina 2? Ada diri. Teman yang pernah ke Papua? Oke. Yang bisa 3 bahasa? Teman yang punya medsos lebih dari 3? Oke, jadi teman-teman udah mulai mengenal teman-teman yang sebelumnya tidak terlalu tahu. Oke, guru harus bisa mengenal masing-masing peserta didik. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan ini kepada anak-anaknya? Mengetahui bagaimana mereka, siapa mereka, dan apa mereka. Ini Marika, ketika dulu saya mengajar dia di taman kanak-kanak. Marika yang terlihat manja di sekolah sebenarnya anak yang sangat mandiri di rumah. Ada yang kenal nggak? Paus. Iya Paus saya kenal. Ya. Dimas. Marika dulu tidak bisa merapikan tempat tidur, tapi melalui program dari sekolah yang disebut dengan pembiasaan pagi, pembiasaan yang kita sudah lakukan selama 1 tahun, akhirnya dia menjadi sangat mandiri. Nah, ini Dimas tidak mau belajar di kelas. Dimas selalu hilang. Ya, tidak pernah mau belajar di kelas kan. Lalu bagaimana caranya supaya Dimas belajar? Dimas mau belajar di mana? Mau belajar di bawah. Jadi dia duduk di tempatnya Pak Uus karena dia merasa bangga, dia menjadi satpam di sini. Jadi dia belajar. Sekarang gurunya sudah ganti, dia
di kelas ya. Kenal ini nggak? Rival adalah MDVI, Multiple Disabilities with Visual Impairment. Rival ini punya kebiasaan apa? Indah. Rival suka pukul, iya. Dan dia minta persetujuan. Ya, boleh. Lalu kita yang nggak tahu, oke gitu ya. Lalu dia ke temen-temennya, dia incer tuh, digebok, jeblok, dan itu bukan cuma sekali. Dan dia juga suka mengganggu temannya dulu, siapa Syakib ya. Itu dia lupakan makanannya. Ini kejadiannya rival melupakan makanan. Lalu apa yang kita lakukan supaya rival bisa memperbaiki dirinya? Yang dilakukan adalah membiasakan rival untuk minta maaf, lalu menghentikan tindakannya dan diperlakukan sama. Jika makananmu tumpah, kalau nggak makan gimana? Sama dengan temanmu, kalau makanannya tumpah, nggak bisa makan juga, gitu ya. Ini rival. Dan sekarang dia udah pintar ngepel. Nah, ini putri saya, namanya Esther. Esther punya kebiasaan mencoret semua bagian di rumah kami. Di dinding, di taplak, di spray, di selimut, semuanya. Ternyata dia sangat suka melukis. Suatu hari rumah saya itu bagian atasnya seluas ini kosong, gak ada apa-apa, cuma kursi di pojok, jadi blank gitu ya. Dan dia berguling-guling dari ujung sini ke ujung sana karena lantai rumah kami penuh dengan cat. Catnya ini campur air gitu, jadi dia berguling, jadi bajunya semua wujudnya ada. Lalu apa yang saya coba lakukan dengan dia? Dia boleh melukis lantainya. Jadi lantai di rumah kami beragam. Dan itu kita nggak pel sampai kita sepakat berapa lama. 1 minggu, 2 minggu gitu. Bisa disapu tapi tidak bisa dipel, karena kalau dipel pasti gambarnya hilang semua. Dia melakukan ini karena dia punya kebutuhan mengekspresikan dirinya. Dan ketika pertama kita marah sama dia kaget, kita juga kaget gitu kan. Lalu kami coba berkomunikasi dan menyepakati apa ya kebutuhannya dia. Oh, dia ingin berekspresi. Nah, itulah sebabnya pas Ibu Indah ajak saya pergi ke toko di Jatinegara, ingat saya jadi sering ke sana. Di sana menjual alat-alat lukis yang murah. Jadi putri saya bawa ke sana. Kamu boleh ke sana dengan uang jajan kamu yang kamu kumpulin selama 1 bulan. Jadi dia bisa beli kanvas dan sebagainya sekarang. Kenal ini nggak? Aku sedang lihat dari belakang. Kenal nggak cewek yang berseragam? Ajeng. Kenapa Ajeng tidak pernah mau bergerak sekarang? Kenapa Ajeng mau di lapangan dan bertahan sampai upacara selesai? Karena dia punya kebutuhan untuk dihargai. Ajeng tidak mau kalau dia hanya diratakan dan sudah nggak ini. Tapi ketika dia disuruh jadi dirjen, bapak ibu dia walaupun dia daksa, ya dia bisa bertahan sampai upacara selesai. Cobain Pak Kelvin, beri aja sebuah kepercayaan untuk dia dihargai, mengekspresikan dirinya, ya untuk diakui kemampuannya, sehingga dia mulai memunculkan potensi-potensinya yang lain. Nah, inilah kenapa kita mesti mengenali anak kita. Permainan bingo tadi mendorong kita untuk mengenali teman kita. Nah, coba bagaimana caranya Bapak Ibu di kelas bisa mengenali siswanya. Hal-hal yang merupakan potensi mereka yang masih hidden, masih tersembunyi. Dan ini adalah posisi kontrol restitusi. Disinilah guru memiliki peranan Bapak Ibu. Guru bisa berperan sebagai seorang penghukum, bisa berperan sebagai pembuat rasa bersalah, bisa berperan sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Bapak Ibu silahkan lihat posisi Bapak Ibu ada di mana. Jika dia berperan sebagai penghukum, biasanya di gurunya galak. Kayak saya gitu kan. Ini berdampak pada murid. Kalau gurunya galak, pasti muridnya marah, dendam, biasanya agresif. Bapak Ibu dengar kisah anak di daerah yang kemarin membaca gurunya karena dapat nilai jelek. Ternyata dia lelah sepanjang malam, dia jualan nasi goreng dan sebagainya ya. Ketika guru memberi menjadi penghukum, itu akan menimbulkan dampak ketidaknyamanan dan biasanya sebuah pemberontakan dari diri anak. Apalagi ketika itu dilakukan di depan. Anak kita yang berkebutuhan khusus punya kebutuhan yang sama. Ketika Bapak Ibu menjadi penghukum
membuat mereka akan berontak dan melawan. Pembuat rasa bersalah ini biasanya orangnya tuh lembut. Aduh Lutfi, ya gara-gara Lutfi terlambat, akhirnya saya jadi nggak bisa makan. Lembut ya Vi, tapi membuat Lutfi merasa, aduh, wah ini jadi nggak makan nih gara-gara aku masuk terlambat gitu kan. Itu memberikan perasaan pada murid rasa bersalah, rasa gagal. Ini yang menyebabkan murid menjadi underestimate, merendahkan dirinya, minder dan sebagainya. Dia selalu merasa dirinya, perasaan itu ditahan-tahan. Dan ini yang mengakibatkan dampak fatal. Anak, perhatikan murid kita. Kalau dia marah, gitu ya, ada kan? Begitu dia meledak, ini yang berbahaya. Jadi guru, jika dia memiliki kontrol posisi sebagai pembuat rasa bersalah, perhatikan dampak ini buat anak. Jadi teman. Nah, biasanya di guru-guru yang mengambil peran jadi teman itu akrab sama anak-anak. Secara fisik enak bersentuhan, akrab, jalan bareng, ngobrol enak. Lu sih sama gue gitu ya. Ini banyak dilakukan pada anak-anak di reguler ya, dan juga di sini. Ini anak-anak kita banyak yang dilakukan begini dan kena ya. Bisa ya Pak Calvin ya, sama Rahman ya, yang gak bisa dikendalikan, yang suka kabur dari rumah. Ketika guru mengambil posisi teman, dia akrab. Nah ini ada dampak. Ketika dia positif akan terjadi hubungan yang baik. Jadi ketika anak mengalami kesulitan dia hubungi gurunya, kayak gitu ya. Dampak negatifnya adalah ketika itu tidak terpenuhi, dia akan menjadi kecewa. Khususnya yang cewek-cewek, misalnya nih ada murid dapet Kelvin, senang banget sama Kelvin, dulu mahasiswa UNJ yang dapetnya. Murid saya autis, dia senang banget dengan salah satu mahasiswa UNJ yang sedang praktek di sini. Lalu dia jatuh cinta pada bapak ini. Jadi setiap kali bapak itu nggak datang, dia hanya mondar-mandir ke ruang teman-teman PKR, balik lagi dan berkata, Pak itu nggak datang hari ini, dia kuliah. Nanti kembali lagi, menjaga lagi. Bapak itu nggak datang Bu Hani, dia kuliah. Iya dia kuliah, kamu belajar ya. Aduh, aku nggak bisa belajar. Nanti setengah jam lagi dia permisi keluar, mau kemana gitu kan? Waktu di kelas berarti gitu, mau keluar kemana? Dia cek lagi ruangan itu. Oh bapak itu nggak ada lagi. Nah dampak negatifnya jika itu tidak terpenuhi akan terjadi kekecewaan. Sebagai pemantau, ini biasanya gurunya formal, jaga wibawa, lihat dia punya catatan. Ini si Risma berapa kali nggak masuk. Ini si Ninda dapat bintang, bikin di kelasnya bintang ya. Ini guru sebagai pemantau, dia terus memantau muridnya melalui data, kasih stiker. Siapa yang hari ini mengerjakan PR dapat stiker, ditempel stikernya banyak-banyak. Siapa yang paling banyak? Bapak Ibu tahu nggak? Posisi ini juga menimbulkan dampak pada anak stres. Aduh, aku nggak bisa jadi student of the month gitu ya. Karena setiap bulan ada student of the month, ada karyawan terbaik. Memicu secara positif untuk orang menjadi lebih baik, tapi juga menimbulkan perasaan ketika ketidaknyamanan karena kita merasa dipantau terus, dan ketika kita tidak mencapai kita merasa gini, aku kurang apa ya gitu. Ini satu pengalaman yang saya alami ketika kami jambore itu, kita satu tim 9 orang, terus si ketua timnya ini dikasih tiket. Tiketnya itu untuk jalan-jalan, jadi nggak semua orang dapat tiket. Jadi hanya diberikan katanya kepada orang yang bekerja terbaik. Jadi satu kali hari itu cuma ada 2 orang untuk off, dan dia dibagi tiket itu untuk ikut pergi bis dan jalan-jalan gitu. Sementara yang lain tetap bekerja. Pada hari kedua timbullah sebuah pertanyaan di media sosial yang semua peserta jambore ada, panitianya. Orang ini bertanya begini, apa kriteria panitia mengatakan si A dapat tiket karena dia bekerja lebih baik? Bagaimana memantau hal tersebut? Saya berpikir, iya juga ya. Ketika itu dibuat, yang menerima bangga, gue dapat duluan gitu. Tapi yang tidak menerima akan bertanya-tanya, akan menimbulkan kekecewaan dan ketidaknyamanan tersebut. Sehingga ketika bekerja besoknya, kita pulang jalan-jalan, terus Anda gak jalan-jalan, kayak gimana gitu perasaannya gitu ya. Ada rasanya tidak nyaman gitu. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah di sini posisinya biasanya orang yang tulus, karena di sini dia akan membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya dengan membuat sebuah keyakinan bersama, yaitu keyakinan kelas. Posisi manajer inilah yang direkomendasi oleh Diana dalam teorinya ini untuk kontrol, di mana dia berharap murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka,
dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya bisa menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Ini teori yang dikembangkan oleh Ibu Diana Bosen dalam bukunya Restructuring School Discipline di tahun 2001. Jadi dia melakukan riset dan penelitian dari seluruh posisi kontrol yang dapat dilakukan seorang guru, posisi kontrol manajer adalah yang direkomendasikan. Pun itu dapat dilakukan posisi sebagai teman, tetapi bergantung pada situasinya, kayak gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah posisi di mana posisi kontrol itu mendorong Bapak Ibu untuk membuat sebuah keyakinan kelas, sebuah keyakinan positif dari nilai kebajikan apa yang menjadi dasar. Saya ingin Bapak Ibu berempat cukup nggak? Mari berhitung. 1, 2. Ayo loh. Ulang. 2. Pas. 3, 4. Bapak Ibu yang satu silahkan bergabung dengan yang satu, barangnya kalau saya dibawa. Yang dua bergabung dengan 2, yang tiga 4 dengan 4. Bapak Ibu silahkan berpindah dan mengambil satu spidol per kelompok. Ya, silakan 1, 2, 3, 4, 4. Oke, satu kelompok satu spidol boleh. Pindah. Ya, ikut teman. Duduk berdekatan, silakan. Ya, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, silakan. Per kelompok ambil spidolnya satu-satu. Enggak apa-apa. Sudah, ambil spidolnya satu-satu di depan sama ambil ininya. Pokoknya satu lempar. Iya. Dan ambil kertasnya satu dulu, silakan. Jadi kalau punya siapa ya orang itu? Oke. Yang belum ambil silakan. Silakan kursinya boleh digeser dikit supaya berdiskusi. Oke. Berkelompok ya, berdiskusi. Oke. Boleh diputar kursinya, silakan Bapak Ibu. Diskusikan di sini Bapak Ibu akan berdiskusi bersama-sama mengenai nilai kebajikan apa yang menjadi dasar utama di dalam kelas Bapak Ibu ya. Nah, petunjuknya keyakinan kelas ini bukanlah sebuah peraturan. Justru keyakinan kelas ini menggeser dari sebuah peraturan menjadi keyakinan yang diyakini bersama-sama akan membawa dampak kebaikan. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi dia tidak mengikat siswa seperti ada hukuman. 1, misalnya dilarang makan di dalam kelas gitu ya. Jadi sifatnya dia lebih bersifat keyakinan yang dibuat lebih rincinya, lebih konkretnya adalah sesuatu yang diyakini bersama-sama dapat dilakukan dalam kalimat yang positif ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi tidak sampai pada hal kecil. Memakai sepatu hitam setiap hari gitu, enggak ya, seperti itu. Terus keyakinan kelas hendaknya keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif dan tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi bikin saja 3 paling banyak gitu ya, karena kita anak-anak berkebutuhan khusus, kalimatnya yang pendek, ya kan? Dan bisa digunakan, diingat oleh anak-anak, dipahami, kata-katanya yang sederhana. Terus keyakinan kelasnya ini bisa diterapkan di lingkungan kelas. Lalu semua warga kelas ikut berkontribusi sama-sama nanti waktu membuat dengan muridnya. Dan setelah beberapa lama, seminggu kemudian atau sebulan atau 2 bulan atau 1 semester ditinjau kembali apakah keyakinan kelasnya udah perlu perubahan atau tidak. Jadi keyakinan kelas itu boleh berubah-ubah. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ini sebagai fondasi atau arah tujuan di mana kelas atau sekolah akan menjadi landasan untuk memecahkan konflik atau masalah. Jadi kalau ada masalah misalnya, keyakinan kelas yang kita buat adalah semua belajar dengan gembira. Tiba-tiba ada anak yang nangis. Nah, keyakinan kelas ini bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi pahami murid-murid di dalam kelasnya, kebutuhannya apa, itu yang dipakai buat keyakinan kelasnya. Oke, saya kasih contohnya. Nah, ini keyakinan kelas di sekolah reguler. Jadi kalimatnya pendek, sederhana, dan dia tidak sangat rinci. Nah, sifatnya universal dan dalam bentuk yang
positif. Contoh nih yang di kelas 6 SD, sadar, hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas, dan seterusnya. Bersikap jujur, saling menolong, menghormati, menyayangi, belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu yang di kelas 9 ini bekerja sama menjaga kebersihan, lebih tinggi ya kalimatnya, menjaga dan meletakkan barang setempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, saling peduli, menghargai, membantu satu sama lain, tepat waktu dan aktif di kelas. Nah ini gambar yang di tengah adalah contoh yang saya lakukan keyakinan kelas ketika saya mengajar kelas tunarungu kelas 10. Keyakinan kelasnya adalah setiap hari doa sebelum dan sesudah belajar. Jadi kami membuat itu, Putri biasanya memimpin. Nah di kelas yang sekarang yang tengah ini ada keyakinan yang kami lakukan apa? Tiket bersama kan muridnya cuma 2, jadi tiap hari tiketnya bareng gitu ya. Dan yang di bawah ini, gambar ini waktu saya mengajar kelas 1 SD, di mana keyakinan kelas yang kami sepakati adalah setiap pagi adalah ada jam bercerita. Setiap pagi bercerita. Jadi si mama boleh cerita dengan ceritanya sendiri, apa kayak gitu kan, dia pegang gambar. Walaupun misalnya gambarnya Pak Tani pergi ke sawah, dia bisa berkata, ini katanya tetangga aku mau pergi ke Honda, tahu taman Honda kan? Jadi rumahnya mama dekat taman Honda, boleh dia bercerita, setiap orang bercerita gitu ya. Jadi itu keyakinan kelas. Nah tugas Bapak Ibu sekarang adalah bersama-sama dalam kelompok membuat keyakinan kelas. Oke? Buat 3 saja, tulis di atasnya misalnya untuk kelas autis kelas 2 atau untuk kelas apa, sehingga kita bisa melihat karakter keyakinannya. Oke, kita kasih waktu 5 menit, oke? Oke, silakan. Oke. Ya. Satu aja ya, satu bareng-bareng. Lalu boleh dilihat digambarin. Boleh. Oke. 5 menit cukup ya? 5 menit cukup ya? Cukup lah ya. Tulis kelasnya ya, biar tahu kelasnya. Banyak kelasnya, bisa kelas berapa yang mau dipegang gitu. Ada yang sama situ nggak Pak? Berapa? Ya nggak apa-apa, ini kan satu aja. Saya mau buat kelas 7C gitu ya, atau 7C1. Gunakan kalimat kata yang sederhana dengan isi juga. Dia selesai 3 aja boleh. Apa aja autis nih, tulisasinya sebenarnya kayak gini.
Bapak Ibu kalau udah selesai silakan ditempel di dinding yang terdekat dari Bapak Ibu. Lalu pilih satu orang untuk mewakili presentasikan yang buat yang lain ya. Sudah? Yuk kita tempel. Siapa yang udah jadi tempel? Aku kesulitan. Sudah? Aku kesulitan. Kalau sudah banyak, 3 saja boleh, 2 juga boleh, karena kan kita di SLB ya. Kelas 11 itu siapa? Please. Oh, please. Terus nomornya di sini siapa aja? Oke, oke. Bulan kelas 10 ya? Bapak Ibu sudah? Ayo, biar tempel. Ayo. Buat tempel sebelah. Tembok boleh ini. Sin jauh banget sebelah sini ya, tembok sini ya. Sudah? Belum lagi. Iya. Oh, mau hias, dan hias, temannya emang hias. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya Bapak Ibu. Ya, sudah? Oke, silakan ditempel. Terus kita akan bergantian mempresentasikan. Yuk, agak ditempel. Oh, gak apa-apa, silakan. Ya. Ini udah tempel? Oh ya, oke ya. Yang belum tempel siapa? Pak Kevin ditempel. Ya, sudah ditempel semua, silakan ditempelkan. Sekarang giliran kita mau mendengarkan presentasinya. Siapa yang mau mewakili? Ini dari kelompoknya sudah nempel dua nih. Dari kelas 10B. Siapa 10B yang mau mewakili? Siapa? Aku juga hias. Ya, sini boleh dekat. Yang terdekat aja nempelnya. Oke, kami dari kelas 10B. Keyakinan kelas 10B yang pertama
dimulai. KB ini berarti kelas 10 tunarungu ya Bapak Ya, Ibu ya? betul, kelas Ibu Indah. Yang ketiga, jujur dan menghargai teman. Yang keempat, mengikuti pelajaran dengan baik. Dan yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Oke, kita kasih tepuk tangan dong. Ini kalimatnya udah positif semua ya. Silakan kelompok berikutnya. Oke. Kita dari kelompok 4. Kelas 11 CA. 11 CA ini berarti tunagrah kita dengan tugas kemampuan sedang atau C1. Biasanya anak-anak yang masuk dalam kategori A ini adalah yang memiliki inteligensi di bawah 40 ya, 50 ke bawah. Silakan Bu. Kayak kitanya di sini yaitu kejujuran nomor 1. Oh iya benar nih. Anak-anak tunagrah kita sulit membedakan jujur dan tidak jujur ya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke. Kemudian tidak bermain handphone saat proses belajar. Kemudian berkata sopan dan terakhir menjaga kebersihan kelas. Oke, ada yang mau kasih masukan dari keyakinan kelas di sini? Ada kalimat tidak bermain handphone. Nah, ini kan berarti peraturan ya kak? Iya. Jadi bisa dirubah kalimatnya. Ada yang mau usul? Gunakan handphone saat istirahat. Oh, boleh seperti itu. Jadi pengkalimatannya kita rubah menjadi kalimat yang positif, bukan sebuah aturan. Oke, deal ya. Oke, tepuk tangan ya buat kelompok kelas 11 CA. Ya, kelompok berikutnya silakan. Bulan udah. Kalau Twi ayo, silakan Pak. Oke, kita dari halo. Halo. Kami sepatu. Jadi kita dari SD kelas 2 kelas 2 ini autis. Jadi saat ini keyakinan kelas kita yaitu melakukan sampah pagi setiap pagi. Gunanya untuk membangun stimulus anak saat pagi, jadi anak cemberut saat mau belajar nantinya. Ini kelas autis ya Pak? Iya. Oke. Lalu berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar tentunya. Lalu mungkin di sini kita salah kalimat ya. Tadi dari ibu kan itu kata tidak tuh maksudnya mengarah ke peraturan ya. Iya, seperti larangan ya. Nah, tapi di sini yang kita larang memang tidak tidur saat belajar. Jadi mungkin bingung memilih kalimat. Ya, ada usulan nggak dari teman-teman lain supaya kalimat yang sifatnya peraturan memberikan tekanan kepada siswa kita ubah menjadi kalimat positif yang lebih membangun. Kata tidak tidur saat belajar gitu, apalagi untuk anak autis ini agak berbeda nih karena pada kondisi anak-anak autis, khususnya autis yang masih dalam pemantauan psikiater dan mendapatkan pengobatan, Bapak Ibu nggak bisa maksa dia nggak boleh tidur karena tiba-tiba dia minum obat dari rumah lalu dia tidur ya kan. Nah, ini harus dikomunikasikan ke orang tua tentang aturan ini gitu ya. Berbeda dengan yang grahita gitu. Tapi juga autis punya kondisi kedua di mana pola tidur mereka berbeda. Kadang-kadang kayak kita ya, kayak saya ngalamin namanya jet lag dan itu emang nggak bisa ditahan Pak Lutfi. Kemarin waktu hari Jumat itu saya masuk, terus saya baik-baik saja dari pagi sampai pukul 1. Jam 1 lewat menjelang setengah 2 saya nggak minum obat memang, tapi karena terbiasa di sana selama sekian waktu itu jamnya siang itu di sana adalah jam dini hari, jam tidur, jam dini hari itu udah berat banget, nggak bisa dipaksain. Dan pada saat saya bekerja tiba-tiba kepala saya sudah di komputer begini gitu ya, benar-benar nggak bisa dipaksain. Jadi yang bagian ini untuk kelas autis benar-benar harus mempertimbangkan apakah itu akan menjadi keyakinan kelas atau tidak, karena keyakinan kelas akan digunakan untuk menjadi landasan dalam mengoreksi bersama-sama ketika ada anak yang melanggar keyakinan tersebut gitu ya. Oke, kita ganti kalimatnya, mau kasih usul apa? Tidak boleh tidur di dalam kelas saat belajar. Ganti apa? Sesuatu yang membuat kita tidak tidur itu biasanya apa? Semangat. Ya, semangat dalam belajar. Aku gembira selalu dalam belajar ya, gitu ya.
Oke, Lalu terima kasih. ada lagi yang terakhir itu berbagi dengan teman. Jadi di sini kita siswa tuh diberi kesempatan untuk saling berbagi, seperti berbagi bekal ketika siswa ini ingin, terus bagaimana cara pemilihan kalimatnya dengan kata tolong, lalu ketika menggambar atau mewarnai, meminjam pensil dan segala macam. Good. Mungkin segitu saja. Oke, terima kasih tepuk tangan buat teman-teman ini. Ada lagi yang terakhir, silakan. Lupa ini. Kami dari kelas 4 SD Tunarungu. Yang pertama itu ada berbagi sesama teman. Ini A atau B nih, tunarungunya? A. B. Oh, ya, B. B artinya anak-anak yang ada di kelas ini adalah anak-anak tunarungu yang tidak mengalami hambatan intelektual terlalu tinggi. Jadi intelektualnya baik gitu ya, kategori baik sehingga dia bisa lebih tinggi dalam kemampuan belajarnya. Lanjut Ibu. Itu berbagi sesama teman. Jadi anak-anak tanpa diinstruksi pun mereka berbagi gitu. Jika temannya misal nggak bawa bekal, terus yang lain bawa bekal, teman-teman yang lainnya dengan inisiatif sendiri berbagi. Oke. Lalu yang kedua itu ada kebiasaan senyum sebelum belajar. Oke. Karena pengalaman di kelas saya itu ada satu anak yang kalau misalkan masuk kelas itu cemberut. Jadi harus diajak senyum dulu baru dia semangat untuk belajar. Lalu yang ketiga itu ada literasi setiap pagi, belajar membaca. Ya, belajar membaca misal A, I, U, E, O gitu. Oke. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan teman-teman. Terima kasih banyak. Ini luar biasa. Nanti bisa coba diterapkan di kelas masing-masing ya. Jadi dia bukan peraturan tetapi sebuah keyakinan bersama-sama. Saya lanjutkan sebentar lagi. Nah, di dalam penerapan dari keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat, itu ada pengembangan di dalam proses ketika kita menangani anak-anak yang bermasalah atau punya masalah melalui segitiga restitusi. Di sini kita akan belajar teman-teman bagaimana kita menolong menstabilkan identitas anak. Jadi dalam segitiga restitusi ini digunakan untuk mengembangkan budaya positif, memberikan perubahan dari dalam diri anak secara intrinsik untuk merubah proses yang gagal. Ini kok jelas sendiri Pak. Merubah proses yang gagal menjadi proses yang sukses seperti itu. Jadi ini menolong anak mengembalikan citra dirinya dari yang gagal berubah kepada yang positif atau yang sukses. Jadi menstabilkan identitas. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah itu tadi fungsi dari fungsi dari keyakinan kelas tadi. Dan kemudian menyatakan keyakinan, menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak melakukan sebuah tindakan, itu yang digunakan. Menstabilkan identitas itu adalah ketika peserta didik membuat kesalahan, itu adalah bagian dari proses dia belajar. Jadi setiap orang bisa berbuat salah. Kemudian kita pakai oke. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Oops. Iya. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini di dalam menstabilkan identitas. Ini waktu saya kunjungan ke rumah seorang siswa saya yang dia nggak pernah mau masuk sekolah gitu ya. Jadi dia absen-absennya banyak gitu. Nah, kenapa dia melakukan hal tersebut? Nah, di dalam memvalidasi tindakan yang salah, setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhan. Tadi kita belajar ya, setiap manusia punya kebutuhan ini, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kekuasaan dan sebagainya. Nah, anak ini memiliki sebuah kebutuhan. Saya mencoba menggali dengan tadi permainan bingo, mengenal anak lebih jauh. Kamu ingin menjadi apa? Saya mau jadi Ultraman gitu ya. Apa ekspektasi dia terhadap hari depannya? Lalu bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Stimulus respon adalah ketika kita menunggu memberikan reaksi dari si anak, tapi menjadi proaktif. Kita yang maju dan mendekati anak. Tarik sendiri, biarin deh. Nah, kemudian pertanyaan itu menggali dan mengenali kebutuhan peserta didik untuk memperbaiki hubungan dengan mereka. Jadi saya datang ke rumahnya, saya datang ke rumahnya,
Kemudian saya bertanya kepada anaknya, saya datang kepada anaknya dan saya bertanya kepada dia, ketika kita melakukan, dirubah, manual aja ya Pak. Thank you. Sampai di akhir halaman yang akhir. Lanjut. Ya, udah ini. Ya, ini sudah. Yang sekarang. Ya, ini segitiga restitusinya. Terus. Satu lagi. Klik. Thank you Pak. Jadi di validasi tindakan yang salah ini kita menyatakan kepada anak, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Kenapa? Gitu kan. Misalnya Adit pukul rival, saya tanya kenapa pukul, kenapa? Gitu kan. Lalu apakah ada cara lebih efektif untuk kamu bisa mendapatkan yang kamu inginkan, kamu butuhkan? Jadi kita tolong anak untuk menemukan cara bagaimana. Saya pukul karena apa? Saya ngamuk karena apa? Ingin apa gitu ya. Nah, bagian yang akhir adalah menyatakan keyakinan. Ini yang menggunakan tadi keyakinan kelas bersama-sama, di mana kita berikan peserta didik pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Jadi kalau kamu udah tahu tadi kamu salah, kamu melanggar apa? Keyakinan kelas kita yang mana? Yang tadi kita sepakati, menghargai teman gitu ya. Kita tidak menghargai dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya. Nah, ini yang kemudian saya lakukan dengan Sahrul setelah kunjungan. Saya tanya, kenapa kamu? Jadi mamanya kirim tuh video dia. Karena dia tunarungu, nggak mau sekolah. Kenapa? Dia pengen naik motor ke sekolah. Kalau nggak naik motor, nggak mau sekolah. Dan dia masih SMP, belum punya SIM dan sebagainya. Ini harus menolong si anak memahami tindakan apa yang salah. Nah, dikembalikan kepada kesepakatan kelas. Kamu ingin apa? Mau naik motor. Kamu tahu nggak kenapa kita tidak naik motor pergi ke sekolah? Karena tidak punya SIM, di jalan ada polisi. Nah, kalau kamu tahu apa yang kamu langgar di kesepakatan kelas kita, yaitu apa? Taat kepada orang tua, ya kan? Nah, jadi kita buat kesepakatan, lalu dia ingin menjadi seperti apa? Dia ingin jadi anak yang baik. Anak yang baik itu bagaimana? Dia kasih gambaran yang menyenangkan, gambar awan yang berwarna-warni dan gembira. Itu ditempel sebagai apresiasi dari apa yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu, kita nonton ini ya, video bagaimana proses segitiga restitusi dilakukan. Oke, Bapak Ibu, untuk yang ini saya lakukan secara manual saja ya, supaya kita bisa potong videonya pada bagian yang kita butuhkan saja. Nah, ini kasusnya adalah anaknya namanya Mina, dia tidak bisa menerima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya, jadi dia suka marah dan gak bisa nahan emosi. Kita tonton ya, bagaimana praktek segitiga restitusinya. Jadi gurunya memanggil Mina, jadi ketika anak bermasalah kita melakukan pemanggilan.
tindakan yang salah. Ketika anak sudah mengetahui identitasnya dia, baru mengatakan tindakannya divalidasi. Nah, ini keyakinan kelas yang dibuat tadi, berangkat dari tindakan yang salah, divalidasi, lalu ditanyakan keyakinannya. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Nah, menanyakan keyakinan juga menguatkan, membawa anak dari posisi kegagalannya menuju ke posisi sukses. Jadi apa yang mau dia lakukan sesudahnya, apa yang diinginkan si anak dicita-citakan. Sekali kita dapat mendengar. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Oke, jadi ini bagian dari validasi yang dilakukan untuk anak-anak yang ada di sekolah reguler. Gimana dengan kita yang ada di sekolah pendidikan khusus ya? Bapak Ibu, bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau disabilitas, penerapannya harus disesuaikan dengan kekhususannya, karakteristik anaknya dan kebutuhannya. Jadi tidak semua anak dapat diperlakukan sama ketika terjadi peristiwa yang membuat dia mengalami proses perubahan melalui segitiga restitusi dari proses gagal kepada proses sukses. Tidak dapat sekejap seperti Mina hari ini dipanggil, dijelasin terus Mina sadar. Beberapa anak membutuhkan waktu di mana mereka harus difasilitasi secara waktu, secara kontinuitas maupun alat yang digunakan. Di bagian kedua saya menuliskan menggunakan media komunikasi yang sesuai. Bapak Ibu tidak akan dapat mencapai apa yang Bapak ingin Ibu sampaikan kalau nggak ketemu komunikasinya. Saya pernah belajar sesuatu gini Bapak Ibu. Ini ada sebuah pendulum bertemu dengan pendulum lain. Dalam penelitian fisika ini, pendulum ini memiliki kekuatan 500 Hz. Pendulum di sebelahnya memiliki kekuatan 400 Hz. Walaupun dia lebih kuat 500 ketika itu digerakkan, dia tidak berpengaruh sama sekali dengan yang 400. Kenapa? Ketika dirubah menjadi 400 Hz, gerakan bergetar, itu langsung terjadi resonansi ke pendulum di sebelahnya. Dia langsung bergetar karena sama-sama satu frekuensi. Ketika anak kita tidak menemukan frekuensi yang sama dengan kita dan kita cuma teriak stop, duduk, dia nggak akan pernah tahu ini apa. Dia hanya tahu, apalagi anak autis, dia hanya tahu itu nasi yang tinggi, itu nasi rendah, tinggi rendah. Lalu dia buka kita gitu, masuk kita gitu kan, buka kita gitu deh. Tidak dapat. Teman-teman harus mencapai komunikasi dulu dengan siswanya. Lakukan dengan menggunakan media komunikasi yang ada. Selama itu tidak digunakan dan kekeh tidak digunakan, maka kita akan makan waktu jauh lebih lama untuk mencapai kesepakatan kalau tidak satu frekuensi dengan anaknya. Nah, gunakan teks, sign language, bias kata, bias gambar dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan khususnya. Lalu, libatkan orang tua atau pendamping anak dalam implementasi untuk perlakuan yang sama. Pada peserta didik kebutuhan khusus, apa yang dilakukan sama Pak Kelvin di sekolah, caranya bertindak harus sama dengan orang tua di rumah. Seperti itu, sehingga ada tadi satu frekuensi sinkronisasi yang sama. Lalu, berikan waktu untuk anak mengerti dan merespon sesuai kemampuannya. Jadi nggak bisa nih sekarang berkata, berdiri. Sekarang dia mesti berdiri. Aku udah ngajarin dia berdiri dari kemarin, dia gak mau berdiri loh Bu. Udah aku kasih dia gambar, tapi dia belum bisa memahami. Beri dia waktu, karena ketika dia menerima informasi perintah, dia hanya mengenal tinggi rendahnya suara Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu beri simbol, dia hanya memahami bentuk simbol, dia belum memahami fungsinya. Pada peserta didik berkebutuhan khusus, penguatan pilihan tindakan budaya positif harus dimulai dengan sesuatu yang sifatnya fungsional, meaningful atau memiliki arti, dan contingent, artinya menjadi satu kesatuan. Lalu, lakukan pengulangan secara konsisten dan kontinu. Jadi tidak bisa hari ini berkata, tidak pakai baju ya, boleh. Besoknya udah nggak apa-apa, udah siang terus biar aja deh, udah mau pulang gitu ya. Tidak bisa. Itu harus kontinu dan kontinu.
ketika anak mulai dari saat sekarang terjadi pembiasaan, maka pembiasaan itu dilakukan terus-menerus dan tidak berhenti seperti itu. Jadi tidak akan terjadi penguatan ketika itu perubahannya. Nah, ini adalah murid di kelas saya sekarang, si Sahrul dan si Jasmine. Awalnya mereka nggak klik, tapi setelah mereka menemukan komunikasi, klik, nyambung tuh. Tadinya kalau misalnya kita suruh, sekarang sudah bel, sudah habis jam 12, kita mau ngepel dan nyambung. Jasmine keluar, ketawa, masuk kamar mandi, balik lagi, ketawa, lalu si Sahrul gitu kan, karena nggak nyambung, disuruh ngambil apa nggak balik, nggak ngambil apa-apa. Lalu ketika mereka sudah punya kesepakatan, itu saya salut sekali ketika Jasmine bawa makanan lalu dia bawa ke si Sahrul. Dan ini saya ambil diam-diam gitu ya fotonya dari mereka duduk ngobrol gitu. Walaupun saya tidak memahami apa yang mereka obrolin gitu kan, karena Jasmine hanya ketawa-ketawa aja, dia nggak paham bahasa isyarat, dan Sahrul mengucapkan terima kasih. Frekuensinya mereka dapat, ya. Oke. We cannot teach what we want, we only can teach what we are. Bapak Ibu tidak bisa mengajarkan yang Bapak Ibu inginkan, Bapak Ibu hanya bisa mengajarkan tampilan dari Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ada dalam satu kelas dan di kelas itu Bapak Ibu tidak peduli ketika anaknya lari, nangis dan sebagainya, maka anak itu tidak akan belajar apapun dari Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menangani seorang anak dengan kasih sayang beneran tulus, lulus gitu ya, maka anak akan belajar di situ ketulusan yang sama. Seperti itu. Ketika Bapak Ibu tidak memberikan waktu secara benar kepada anak-anak hanya dengan ya udah nggak apa-apa, selesai, maka anak pun akan mempelajari hal yang sama dari Bapak Ibu. Itu semua sifatnya adalah pencerminan timbal balik. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengajarkan kita mau apa pada anak, kita hanya bisa mengajarkan bagaimana diri kita melalui perilaku kita. Budaya positif tidak dapat diajarkan secara teori, tapi dilakukan oleh keteladanan untuk menjadi model yang bisa ditiru oleh peserta didiknya. Ya, Bapak Ibu terima kasih. Kita sudah selesai kegiatan kita hari ini. Saya yakin tidak ada pertanyaan. Kalau ada yang mau tanya boleh. Materinya saya kasih ke Bapak Ibu. Jadi dalam pembangunan budaya positif pada peserta didik berkebutuhan khusus sama dengan peserta didik yang reguler. Dibangun dari dalam diri anak sendiri, harus melalui perubahan motivasi intrinsik si anak. Dan itu dibangun melalui input dari lingkungan, kemudian didorong dengan paradigma dari dalam, yaitu paradigma tentang nilai-nilai kebaikan universal yang didasari atas nilai-nilai luhur Pancasila yang kita kenal sekarang dalam kurikulum profil belajar Pancasila, dan kemudian itu diimplementasikan secara terus-menerus melalui kebiasaan di dalam kelas, yaitu keyakinan kelas. Nah, ini dapat dilakukan sama juga di rumah untuk mereka. Kayak gitu, oke? Jadi sudah oke ya. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan presentasi saya hari ini. Walaupun sudah begitu lelah ya dari tadi. Dan saya kembali ke Mbak Risma untuk menutup kegiatan kita ya. Oh, dua ya. Terima kasih Bu Hani untuk ilmu yang sudah di-sharing sama Bapak Ibu dan Ibu di sini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan dapat diterapkan di kegiatan. Oke, mari kita tutup dengan ucapan salat. Dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Ini ada tulisan, bisa dibaca nggak? Yang ada masuk tanpa ide baca. Ini adalah bahasa kami waktu itu belajar bagaimana mengajarkan bahasa Inggris pada berbagai multikultur. Dan saya diminta, kita semua diminta mencari satu kata-kata quotes dari bahasa daerah masing-masing. Karena saya bilang Indonesia kan punya 719 bahasa yang sebenarnya hampir lebih dari 800 bahasa. Dan kita kaya kan itu. Jadi ini saya ambil karena ini mengatakan begini, bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Jadi ada hal-hal yang kita pikir itu nggak mungkin dalam mengubah peserta didik atau kehidupan kita. Tapi kalau kita yakin, kita lakukan dengan keyakinan, itu pasti akan bisa berhasil. Jadi kalau Bapak Ibu punya cita-cita, punya visi ke depannya sebagai seorang guru gitu, mau mengubah sesuatu, jangan ragu,
gimana dari kemauan di situ pasti ada jalan. Dan saya mau cerita sedikit berbagi. Ya. Ada apa kita udah ya? Oh gitu, nggak apa-apa sebentar. Jadi saya punya keyakinan ini gini. Saya punya peserta didik yang multiple disabilities. Waktu itu orang-orang bilang dia nggak bisa diapa-apain. Waktu dia mau belajar komputer, semua orang bilang nggak usah, dia nggak usah. Terus karena ke sekolah kami terbatas komputer tuh tahun-tahun segitu tuh masih setangka ya. Kami cuma punya 2 komputer dan 1 laptop, jadi dibagi. Bilangin sama ibunya, kalau dia mau belajar komputer tuh bawa ini sendiri, bawa apa laptop sendiri gitu. Padahal bapaknya itu orang rantau yang waktu itu belum ada ojol-ojol gitu ya, masih ngojek-ngojek biasa gitu kan. Terus kita bilang iya kalau dia mau belajar komputer bawa laptop sendiri gitu. Mereka sangat berusaha untuk punya laptop gitu. Nah anak ini kan dalam handicap kayak rival gitu, dia tunarungu, dia juga low vision kelas berat gitu, udah kayak gitu. Jadi dengan susah payah, dari itu tau apa yang terjadi? Karena dia sangat gigih berjuang, orang tua sangat gigih berjuang di atas doa bapak ibunya, mereka rantau dari Aceh ke sini. Mereka berjuang dengan begitu rupa, ibunya jual-jualan gitu. Terus anaknya itu akhirnya bisa belajar desain grafis. Dan kemudian dia ikut lomba seleksi. Waktu itu nggak pernah dikirim, cuma saya pikir mungkin harus dicoba, nih anak ikut. Ternyata dia juara 1 untuk wilayah Jakarta Selatan 2. Lalu naik ke Jakarta Selatan ya kan. Terus dia menang di wali kota, lalu maju lagi ke tingkat DKI. Dan waktu itu kalau udah maju ke tingkat DKI dapat bantuan dari Bina Nusantara, dia latihan di sana. Dan kita tuh gak punya duit buat ngirim dia, jadi ibunya sama bapaknya ini bertiga naik motor gitu tuh sampai Tangerang di sana. Terus abis itu dia juara 1 tingkat nasional mewakili DKI. Lalu beberapa tahun kemudian, setahun kemudian dia berangkat ke India mewakili Indonesia dan dia juara 1 juga. Dan dia sudah menyelesaikan pendidikannya di UI gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada yang mustahil kalau bapak ibu yakin anak-anak yang dilatih sekarang pasti akan berhasil gitu ya. Semangat dan sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.